Salam sejahtera untuk kita semua. Kita mengucap syukur dan terus berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kebaikan yang kita terus rasakan sepanjang minggu ini. Di dalam setiap kesibukan, aktivitas yang kita telah lakukan, Tuhan telah memberkati kita sehingga kita boleh bertemu kembali di dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Kita sudah memasuki pelajaran yang baru di dalam triwulan yang baru ini dengan tema utama Misi Allah, Misi Saya. Dan pada saat ini kita akan mempelajari bersama-sama pelajaran yang pertama, Misi Allah bagi kita, bagian pertama. Untuk itu mari kita ikuti pelajaran berikut ini. Ayat tema sepanjang minggu ini terdapat di dalam Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Saudaraku, idealnya kita diciptakan untuk kehidupan yang kekal dan hidup bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Namun dosa menciptakan celah yang benar-benar memisahkan kita dari hadirat-Nya. Di dalam firman Tuhan, kita dapat melihat bagaimana Allah dengan sengaja menjangkau dan ingin bersama-sama dengan anak-anak-Nya. Karena untuk itulah kita diciptakan, supaya kita dapat hidup bersama-sama dengan Khalik pencipta kita untuk selama-lamanya. Namun Tuhan tidak menyerah pada rencana awalnya. Walaupun manusia sudah terkontaminasi dengan dosa, melakukan pelanggaran terhadap Tuhan, tetapi Dia menolak untuk dipisahkan dari kita. Oleh karena itu, ada sebuah misi yang ditetapkan oleh Allah, ialah supaya untuk memberantas dosa dan mengembalikan umat manusia ke kondisi aslinya. Untuk beberapa menit ke depan ini kita akan melihat bersama misi Tuhan yang diumumkan. Tuhan bereaksi terhadap dosa, misi aktif Tuhan. Tuhan bersama kita di masa lalu, Tuhan tinggal bersama kita, Tuhan menyertai kita saat ini, dan misi Tuhan yang digenapi, Tuhan akan menghapus dosa kita. Mari kita ikuti penjelasannya satu persatu. Tuhan bereaksi terhadap dosa, Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Sejak awal, hubungan Allah dengan umat manusia didasarkan pada kasih, suatu sifat ilahi yang Ia bagikan kepada kita. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Dia memberikan kepada kita sebuah dunia yang sempurna, dan adalah maksudnya supaya kita dapat hidup dalam hubungan yang sempurna dengan Tuhan. Sebuah hubungan yang berpusat pada sifatnya yang paling berharga, yakni kasih. Allah sangat mengasihi akan manusia, dan Dia menginginkan supaya kita dapat hidup selama-lamanya tanpa ada perpisahan, tanpa ada batasan. Tetapi walaupun Allah mengasihi manusia, Dia memberikan kepada kita kebebasan untuk mengekspresikan apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak. Kasih ini harus diberikan dengan sukarela dan diwujudkan dalam penurutan pada hukum ilahi. Oleh karena itu, ketidaktaatan Adam dan Hawa mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Kita tahu bersama ceritanya, Adam dan Hawa diciptakan dan ditempatkan di Taman Eden. Mereka memiliki tugas untuk mengelola, untuk menjaga akan taman tersebut. Tetapi kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 3, pada akhirnya manusia pertama mereka tergoda dengan tipuan iblis dan mereka jatuh ke dalam dosa. Dan ketidaktaatan Adam dan Hawa ini mengganggu akan hubungan kita dengan Tuhan yang pada awalnya Allah merindukan. Allah menginginkan supaya kita dapat berkomunikasi, berhubungan langsung dengan Tuhan tanpa adanya perpisahan. Namun Tuhan menolak untuk menjauhkan dirinya dari kita. Walaupun Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi ada janji di mana Allah tidak akan meninggalkan akan manusia. Dia akan menyediakan penebusan terhadap manusia. Dia memutuskan untuk melaksanakan misi yang direncanakan untuk dilaksanakan jika terjadi ketidaktaatan. Dan misi keselamatan ini telah ditetapkan sebelum dunia dijadikan dan sekarang harus dilaksanakan. Saudaraku, mendekati dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat Adam dan Hawa merenungkan kesalahan mereka. Dia mendorong mereka untuk mengakui kesalahan mereka. Ia segera menyampaikan misi penebusannya kepada mereka. Allah bertanya, "Di manakah engkau?" Apakah Allah tidak mengetahui di mana mereka? Allah tahu di mana mereka. Tetapi Allah menginginkan supaya mereka dapat mengakui akan kesalahan mereka. Tetapi sebaliknya, mereka saling menuduh satu dengan yang lain. Tetapi pelajaran yang bisa kita dapatkan dari pengalaman Adam dan Hawa ini, terlepas dari situasi yang tampaknya tanpa harapan, Allah datang terlebih dahulu untuk mencari manusia yang sudah jatuh. Oleh karena itu,
Sama seperti dengan Adam dan Hawa, demikian pula dengan kita. Walaupun kita sudah jatuh ke dalam dosa, ada janji di mana Allah tidak akan membiarkan meninggalkan kita. Dia akan mengampuni akan setiap kesalahan kita, asalkan kita datang kepada Tuhan. Dan Allah berinisiatif untuk menyelamatkan dan tinggal bersama-sama dengan kita. Tidakkah kita berterima kasih atas inisiatif Allah yang Dia terus berikan di dalam kehidupan kita? Tuhan bersama kita di masa lampau. Kejadian 28 ayat 15, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Kalau kita membuka akan firman Tuhan, di sana mencatat beberapa kesempatan ketika Tuhan sendiri datang menemui umat manusia. Dia yang berinisiatif sekali lagi untuk datang mencari akan manusia. Namun, terlepas dari peristiwa-peristiwa khusus ini, yang lebih khusus lagi kita akan lihat di dalam perjanjian lama. Kita akan melihat bahwa Tuhan ingin bersama kita secara pribadi. Kita sudah lihat bagaimana di masa yang lalu Allah bersama dengan Abraham. Terlepas dari masa lalunya, tetapi Allah membuat Abraham sebagai bapa segala orang percaya. Demikian pula Allah bersama dengan Ishak. Peristiwa pengorbanan yang sebenarnya kalau kita membaca dalam kutipan Roh Nubuat, di sana dikatakan tidak seharusnya terjadi peristiwa di mana Ishak harus dikorbankan, tetapi oleh karena Abraham tidak percaya dengan janji Tuhan dan dia hanya mempercayai akan bujukan dari istrinya untuk tidur bersama-sama dengan Hagar. Oleh karena itu peristiwa Ishak dikorbankan haruslah terjadi untuk benar-benar menguji akan iman Abraham. Dan kita tahu bersama ceritanya bahwa Allah menyediakan domba gantinya Ishak karena bukti iman dari Abraham dan Ishak. Selanjutnya bersama dengan Yakub, ketika Yakub lari oleh karena perbuatan salahnya yang ia buat terhadap kakaknya Esau. Dia meminta ampun kepada Tuhan, lalu dia tertidur. Dan ketika dia tertidur, dia melihat ada tangga dari sorga turun ke bumi, dan dia melihat malaikat Tuhan naik turun melalui tangga tersebut. Dan ini merupakan realisasi dari penyertaan Tuhan kepada umat-umatnya yang mengaku akan kesalahan, mengizinkan Tuhan mengampuni, dan berkuasa di dalam kehidupan. Demikian pula yang dirasakan oleh Yakub. Allah bersama dengan dia. Allah bersama dengan Yusuf. Manakala dia diizinkan untuk mengalami penderitaan di dalam kehidupannya, tantangan-tantangan yang ia harus hadapi, dia harus dibuang ke Mesir. Dan pada akhirnya Allah bersama-sama dengan dia, dan Yusuf terus setia kepada Tuhan. Demikian pula dengan bangsa Israel. Allah hadir di tengah-tengah bangsa. Oleh karena itu Allah memutuskan untuk tinggal bersama-sama dengan anak-anaknya dengan cara yang berbeda. Dia menegaskan kepada Musa kerinduannya untuk tinggal di antara anak-anak Israel dalam bangunan bait suci. Ini melambangkan bahwa Allah bersama-sama dengan mereka. Allah berdiam di dalam bait suci tetapi melalui berbagai simbol. Dan ini hanyalah sebagian dari misi mendahului pemenuhan akhirnya. Allah mengasihi manusia di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Tuhan tinggal bersama kita. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Strategi misionaris Tuhan berkembang. Sudah waktunya menjadi manusia dan menggenapi janji yang diberikan di Eden. Sesuai dengan Kejadian pasal 3 ayat 15 dan juga Galatia 4 ayat 4 dan 5. Bahwa Yesus Kristus harus datang ke dunia ini. Dia harus menjadi korban untuk menggantikan tempat saudara dan saya. Dengan berinkarnasi, Allah menampilkan dirinya sebagai Immanuel, yakni Allah beserta kita. Kasih dan kerinduannya untuk bersama kita diwujudkan dalam anaknya Yesus Kristus yang sepenuhnya manusiawi dan sepenuhnya ilahi. Melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya, Yesus menggenapi nubuatan perjanjian lama sesuai dengan rencana Allah yang telah ditetapkan sebelumnya. Segala simbol-simbol yang ada di dalam bait suci dan semua simbol yang berhubungan dengan kematian bahkan kebangkitan Yesus Kristus telah digenapi manakala dia mati dan ia bangkit. Di kayu salib, misi Tuhan mencapai puncaknya. Kini penyatuan kembali Tuhan dengan umat manusia dapat terjadi kembali. Namun misi belum selesai. Kita berterima kasih atas pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia telah mendamaikan kita dengan Bapa. Dia berikan keselamatan kepada kita. Tetapi jangan pernah melupakan bahwa misi kita belum selesai. Keselamatan yang telah diberikan kepada kita, kita harus bagikan itu kepada orang lain. Dan itulah kabar baik. Tuhan bersama kita saat ini.
Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Firman Tuhan di dalam Kolose 1 ayat 15 mengatakan, sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan. Yesus menunjukkan kepada kita sifat misionaris Allah. Apa itu? Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan ini adalah misi yang dibawa oleh Yesus Kristus dan menjadi bagian saudara dan saya sebagai pengikut Kristus. Kita harus membawa misi Kristus ini kepada semua orang, sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika tiba saatnya dia kembali ke surga, dia menolak meninggalkan kita sendirian. Dia meyakinkan kita bahwa Allah akan terus menyertai kita dalam pribadi Roh Kudus, Parakletos. Jadi, dia sendiri menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Salah satu fungsi dari Roh Kudus adalah dia terus mengingatkan akan misi pelayanan, pengorbanan, kematian bahkan kebangkitan Yesus Kristus kepada kita, sehingga kita tidak akan melupakan kebaikan Allah yang terus dinyatakan di dalam kehidupan kita, keselamatan yang Ia berikan kepada kita. Dan fungsi lainnya dari Roh Kudus adalah dia terus mengingatkan kita dari dosa-dosa kita dan memanggil kita untuk mengaku akan setiap kesalahan dan mengizinkan Tuhan mengampuni kita. Seiring dengan janji kehadirannya, Yesus mempercayakan kita untuk melanjutkan misinya. Apakah misi tersebut? Sama seperti yang telah dilakukan oleh Yesus ketika Ia hidup di dunia ini. Demikian pula Dia merindu saudara dan saya untuk melakukannya, yakni mencari orang berdosa dan mengajar mereka tentang jalan keselamatan. Tidakkah kita bersukacita atas hak istimewa yang Allah berikan bagi kita untuk dapat menjadi rekan sekerja bersama-sama dengan Juru Selamat kita? Tuhan akan menghapus dosa. Ibrani 9 ayat 28 mengatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Selama pelayanan Yesus di bumi ini, salah satu janji Kristus yang paling berharga yaitu pengharapan yang penuh berkat akan kedatangannya kembali. Dia mengatakan bahwa aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan ini merupakan pengharapan yang kita nanti-nantikan, karena Dia mengasihi kita. Dan ini merupakan pengharapan yang penuh bahagia, di mana Dia mengatakan bahwa Dia akan datang untuk saudara dan saya. Jika hal ini terjadi, maka misi Tuhan akan selesai. Jadi, sebelum Tuhan datang kembali, misi Tuhan atau kabar baik menyatakan akan keselamatan yang diberikan Allah kepada kita masih harus terus disampaikan kepada banyak orang. Dan ini merupakan tugas saudara dan saya, sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan, sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kita. Pada saat itu, ketika Tuhan datang kembali, kemah Allah yang asli bukan dalam bentuk gambar atau simbol akan ada bersama kita, dan Allah akan tinggal bersama kita selama-lamanya. Wahyu 21 ayat 3. Dan ini merupakan kerinduan terbesar bagi umat-umat Tuhan, di mana manakala Tuhan datang kembali, kita akan bertemu langsung muka dengan penyelamat kita. Kita akan berbicara dengan Dia dan menyembah Dia secara langsung. Dan ini merupakan suatu sukacita yang besar manakala saudara dan saya, kita yang sementara mendengarkan akan pelajaran ini, kita akan bertemu bersama-sama, saudara demi saudara, bersama-sama dengan Yesus Kristus, bersama-sama dengan Allah kita dalam kerajaan sorga. Tuhan pada akhirnya akan memenuhi keinginannya untuk bersama dengan anak-anaknya secara kekal. Sungguh suatu hak istimewa yang luar biasa untuk menjadi bagian dari kenyataan ini. Dan Dia akan menghapus untuk selama-lamanya dosa. Dosa tidak akan ada lagi di sana. Tidak akan ada lagi ratap tangis. Tidak akan ada lagi kesedihan. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Allah dari misi itu pada akhirnya akan menggenapi kerinduannya untuk bersama-sama dengan anak-anaknya selama-lamanya. Oleh karena itu, selama kita masih hidup di dunia ini, mari kita menjalankan akan misi Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain setiap hari. Dan mari kita melibatkan diri dalam misi Allah. Karena Allah telah melakukan segala sesuatu bagi kita. Tidakkah kita berterima kasih atas kebaikan Allah di dalam setiap kehidupan kita?
Sekali lagi, mari kita menyampaikan kabar baik keselamatan kepada setiap orang sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kita. Sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat memahami apa misi Allah untuk manusia. Dan kami dapat mengetahui apa peran kami masing-masing di dalam misi tersebut. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.